Suamiku pewaris utama. Bab 76. Tidak semudah itu. Kau sudah tahu siapa kami, tapi kau berpura-pura lupa. Atau memang sengaja melupakan kami. Namun agar kau tidak mati penasaran, aku akan mengatakan yang sebenarnya, tentang siapa kami. Jawab langit sambil mencabut pedang, salah seorang ninja yang ada di sampingnya itu. Kemudian mengarahkannya ke leher Edmund. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Edmund ketakutan. Dengan cara ini aku bisa menjelaskan, siapa kami sebenarnya. Jawab langit dengan aura mengintimidasi. Baik. Baik. Kami akan menjawab. Mereka itu memang orang-orangku, yang sengaja kusuruh untuk mengganggu tim ekspedisi kalian. Ucap Edmund berterus terang. Apa tujuanmu? Respon Bumi geram. Sebenarnya kami ingin masuk ke dalam tim pengawal perusahaan kalian. Jawab Edmund berterus terang, walau sebenarnya ada kebohongan di dalamnya. Tapi kenapa kalian harus mengganggu tim ekspedisi kami? Bukankah kalian bisa mengatakan itu baik-baik? Tanya Bumi marah. Dengan menolong tim ekspedisi itu, kami harapkan pihak perusahaan akan tertarik pada kami. Tapi tidak disangka, penyamaran kami begitu mudah kalian ketahui. Jawab Edmund lemah. Jadi mohon ampuni kami. Mengenai 6 orang anak buahku, yang sudah kalian bunuh itu, aku anggap tidak ada. Tapi tolong lepaskan kami. Pinta Edmund sangat berharap sekali, sambil menatap nanar ke arah tubuhnya Anjani. Kami belum merasa puas, jika belum menggorok satu persatu leher kalian. Respon Anjani kesal, karena pandangan Edmund sangat liar sekali ketika menatapnya tadi. Ikat semua tangan mereka. Dan masukkan ke dalam mobil itu, serta bawa ke markas. Perintah langit dengan suara keras kepada seluruh anak buahnya tersebut. 30 menit kemudian, 138 pengawal telah selesai mengurus perintah itu. Kini mereka sedang dalam perjalanannya pulang menuju markasnya dipimpin oleh langit dan pengawal elit tinggi lainnya. Sedangkan sisanya lagi, mengawal tim ekspedisi, menuju ke negara tujuan Belgia. Berita tertangkapnya Edmund beserta anak buahnya itu, telah sampai ke telinga Tommy dan Adeline. Saat ini mereka sedang membahas masalah itu. Jika Edam membuka mulut, aku khawatir orang-orangnya Hendy akan datang, dan menuntut balas atas perbuatan kita. Ucap Tommy khawatir. Kau jangan takut suamiku. Aku yakin, mereka tidak akan berani membuat masalah dengan organisasi kita. Respon Adeline kalem mencoba menenangkan kekhawatiran suaminya itu. Tapi walau bagaimanapun kita tetap harus berhati-hati karena siapa tahu secara diam-diam mereka mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk menghabisi kita. Ini gara-gara si Edam yang bodoh itu. Aku kira rencananya akan berhasil tapi ternyata orang-orang Hendy tidak bisa ditipu. Tim intelijennya sangat solid sekali, sehingga pergerakan sekecil apapun bisa diketahuinya. Kalau kita mencoba bergerak memprovokasi mereka, aku yakin, dalam waktu yang tidak lama, para pengawal itu akan datang ke tempat ini. Permisi Tuan. Sapa seorang pengawal terkesan takut-takut. Ada apa John? Respon Tommy mulai khawatir. Tim cyber kita melaporkan, ada pergerakan mencurigakan yang terdeteksi di komputernya. Jawab John Pierre cepat. Kapan itu terjadi? Tanya Tommy lagi semakin khawatir. 2 atau 3 menit yang lalu Tuan. Jawab John Pierre apa adanya. Kalau begitu, ayo kita ke tempat mereka. Aku takut itu perbuatan orang-orangnya Hendy. Ucap Tommy cepat, dan langsung bergegas menuju ke ruang operator tim keamanan organisasi mereka. Sesampainya di ruangan itu, Tommy langsung mendekati sebuah komputer, yang sedang menyala terang, dengan sebuah notifikasi singkat, tertulis di layar komputer tersebut dan berbunyi, "Awas.
Aneh. Cuma kata seperti itu, tapi kenapa kalian sangat panik sekali? Ucap Tommy sambil tersenyum sinis, terkesan sedang meremehkan peringatan dalam notifikasi tersebut. Maaf Tuan. Ini bukan peringatan biasa, tapi peringatan tingkat tinggi, sekaligus virus, di mana si pengirim sudah menguasai sistem informasi kita. Sangga Almond tidak senang. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Ucap Tommy terkejut. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah berada di level tinggi, bahkan kami saja tidak mampu melakukan hal seperti itu. Jawab Almond apa adanya. Coba kau cari, siapa orang yang telah berani mengirim notifikasi itu. Reaksi Tommy sudah mulai panik. Maaf Tuan. Sampai saat ini, kami belum mampu membuka atau menghapus peringatan tersebut. Jawab Almond berterus terang. Jadi maksudmu, seluruh komputer kita tidak bisa dibuka? Benar Tuan. Hanya kata itu sajalah yang bisa kita lihat, dalam beberapa menit, jam, hari, minggu bahkan mungkin tahun. Jika kita tetap memaksa juga, maka peringatan tersebut akan berubah menjadi virus, dan hanya dalam waktu 1 detik, semua komputer kita akan rusak. Kalau begitu kau matikan saja komputer-komputer ini secara paksa. Ucap Tommy sekenanya saja. Itu justru sangat berbahaya Tuan. Jika kita memutuskan hubungan listrik ke komputer ini, dan mematikannya secara paksa, maka seluruh komputer tersebut akan rusak, bahkan mungkin meledak, dan semua data-datanya tidak bisa diperbaiki kembali. Kemungkinan yang bisa menghapus atau mematikan notifikasi itu, adalah Guru Austin. Ucap Almond lirih. Austin. Reaksi Tommy kaget. Benar Tuan. Hanya Guru Austin, yang kemungkinan bisa membuat virus ini hilang. Jawab Almond sambil tersenyum sinis, kemudian dia berkata lagi. Apakah Tuan mempunyai musuh, seorang hacker atau cyber sebelumnya ini? Hacker. Cyber. Tunggu. Mungkinkah ini perbuatan Austin? Tanya Tommy pada anak buahnya itu. Tidak mungkin Tuan. Bukankah guru saat ini sedang diasingkan oleh Tuan, dan dikurung di suatu tempat, dan tidak akan mungkin bisa melarikan diri? Bantah Almond kurang senang. Tapi kalau bukan Austin lalu siapa? Gumam Tommy lirih. Bisa saja ini perbuatan musuh-musuh Tuan. Jawab Almond menerka-nerka saja. Tunggu. Jangan-jangan ini perbuatan orang-orangnya Hendy. Tapi bagaimana dia bisa memasuki sistem informasi kita? Padahal kita sudah membuat sistem pertahanan baru, tapi kenapa masih bisa disusupi oleh orang lain? Tanya Tommy keheranan. Bagi seorang cyber kelas atas apalagi sudah kelas tinggi, hal seperti ini sangat mudah sekali dilakukan Tuan. Apalagi bagi hacker, atau cyber legendaris, yang saat ini belum terkalahkan oleh siapapun. Jawab Almond berterus terang. Apa? Cyber legendaris? Jangan-jangan ini perbuatan musuh Austin itu. Cepat pergi ke tempat Austin dikurung itu, dan bawa dia ke sini. Cepat. Perintah Tommy pada John Pierre, yang selalu setia mendampinginya. Baik Tuan. Jawab John patuh. Sementara menunggu Austin guru kalian itu, coba usahakan untuk mematikan komputer ini secara wajar, dan menghapus notifikasi yang dikirim itu. Ucap Tommy mencoba memberi saran. Sekali lagi maaf Tuan. Saya juga orang-orang saya, tidak mampu untuk melakukannya. Jawab hacker tersebut merendah. Dasar bodoh tidak berguna. Percuma menjadi seorang hacker. Tetapi membuka begitu saja kalian tidak bisa. Kesal Tommy kasar. Kurang ajar. Kalau kau merasa hebat, coba kau buka sendiri, dan operasikan komputer itu. Kami ingin lihat, apa kau yang sombong ini, bisa membukanya atau tidak. Batin hacker yang barusan tadi dimaki oleh Tommy kesal. Bukan hanya dia saja yang kesal,
tetapi 7 orang hacker lainnya juga kesal dan marah walau hanya dalam hati. Jika bukan karena butuh pekerjaan, dan dijanjikan mendapat bayaran tinggi, tidak mungkin mereka mau bekerja pada Tommy yang sombong itu. Lagi pula mereka tetap bertahan di organisasi mafia yang dipimpin oleh Tommy tersebut, adalah untuk membebaskan Austin, guru yang mereka sangat hormati itu. Jika bukan karenanya, sudah lama ketujuh orang itu pergi, dan keluar dari pekerjaannya. Setengah jam kemudian, Austin yang dijemput oleh John Pierre sudah datang, dan langsung dibawa masuk ke ruang operator baru milik organisasi itu. Tubuh Austin terlihat sedikit kurusan, mungkin karena terlalu lama dikurung di tempat pengap seperti itu. Walau sorot matanya masih tajam, tapi batinnya terluka, karena diperlakukan tidak adil oleh Tommy, orang yang sangat dihormatinya dulu. Lalu tanpa memberi hormat pada Tommy, atau berkata sepatah pun, Austin mengedarkan pandangannya ke seluruh bekas anak buahnya itu, dan di dalam hatinya membatin. Sekarang kau rasakan Tommy. Kau pikir gampang memimpin sebuah organisasi juga perusahaan, apalagi mempertahankan sistem pertahanan informasi. Baru diserang begitu saja, kau sudah sangat panik, dan baru teringat denganku. Batin Austin dalam hati. Apa kabar paman? Sudah lama tidak bertemu. Ucap Tommy mencoba bersikap ramah. Austin hanya mengangguk kecil saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. Hal tersebut membuat Tommy tersinggung, tetapi dia berusaha untuk menahannya. Kalau bukan karena tenagamu kubutuhkan saat ini, aku pasti sudah membunuhmu. Batin Tommy dalam hati. Langsung saja pada intinya. Apa yang kau butuhkan? Tanya Austin tidak bersikap hormat pada Tommy, dia sudah tahu bahwa komputer-komputer yang ada di dekatnya itu sedang terserang virus. Tommy yang mendapat perlakuan tidak hormat itu, masih tetap berusaha untuk menahan ketersinggungannya tersebut, demi tujuannya tercapai. Kau lihatlah komputer-komputer yang ada di dekatmu itu. Menurut murid-muridmu, komputer kita sedang diserang oleh virus. Jawab Tommy apa adanya, sambil menyingkirkan ketidaksukaannya terhadap Austin. Itu bukan urusanku, tapi urusanmu. Aku tidak bisa membantu. Ucap Austin cukup berani. Aku sudah berusaha untuk berbuat baik, dan bersikap sopan padamu. Tapi jawabanmu malah seperti itu. Apakah kau ingin mati? Tanya Tommy marah. Jika memang kau berniat ingin membunuhku, kenapa tidak kau lakukan dari dulu? Bantah Austin ketus. Karena aku masih membutuhkan tenagamu. Kalau kau bukan seorang hacker yang mumpuni, sudah dari dulu nyawamu terlepas dari badan. Reaksi Tommy terkesan mengintimidasi Austin. Kalau kau ingin membunuhku, ya bunuh saja. Jangan bertele-tele seperti itu. Jawab Austin menantang. John, bawa 3 orang hacker bodoh itu, dan bariskan dekat dinding, lalu ledakkan kepala mereka, agar Austin tahu, akibat dari kebandelannya itu, ketiga anak buahnya mati. Apa yang akan kau lakukan? Jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Reaksi Austin ketakutan. Kalau kau tidak mau murid-muridmu itu mati, maka lakukan apa yang aku inginkan. Jawab Tommy tidak main-main. Baik. Aku akan melakukan keinginanmu, tapi hanya kali ini saja. Ucapnya mengalah, karena dia tidak tega apabila 3 muridnya tersebut, mati terbunuh karenanya. Cepat kau periksa, apa yang sebenarnya terjadi pada komputer-komputer di sini. Perintah Tommy tegas. Austin sekilas melihat kepada seluruh komputer-komputer itu, kemudian berkata. Ini sebuah peringatan biasa, tapi virus yang tidak ada obatnya, dari sang legenda hidup, yang saat ini sedang memantau komputer-komputer ini. Berarti benar perkiraanku. Guru musuhmu itu yang telah berbuat semua ini. Tapi apa maksudnya?
kenapa dia mengirim peringatan seperti itu? Itu bukan peringatan, tetapi virus. Dan untuk kau tahu, seluruh sistem informasi organisasi serta perusahaan yang kau miliki itu, telah dikuasai oleh sang legenda tersebut, dan kapan saja dia mau, dia bisa mengambil alih serta memerintahkannya untuk menghancurkan organisasi serta perusahaanmu itu. Gawat! Jika ini memang mereka lakukan, maka habislah kita. Tapi untuk apa dan kenapa mereka melakukan itu? Pasti kau telah menyinggung amarah tuan mereka. Jawab Austin apa adanya. Aku yakin kau telah berbuat ceroboh, dengan mencoba mengganggu tuan besar itu. Ya. Apa yang kau katakan itu benar, aku memang mencoba mengganggu mereka. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tommy menyesal. Tidak ada. Kau hanya perlu menunggu kehancuran perusahaanmu. Tapi jika mereka berbaik hati, maka kau akan dibiarkan begitu saja. Jawab Austin cepat. Tapi apakah kau tidak bisa menghapus notifikasi itu, sekaligus menghancurkan virusnya? Tanya Tommy sangat berharap. Keahlianku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sang legenda tersebut. Virus yang dia buat ini, tidak bisa diurai, apalagi dihancurkan. Jadi kau tunggu sajalah kehancuran organisasi juga perusahaanmu, karena database perusahaan dan organisasi, sudah dikuasai oleh sang legenda itu, jawab Austin apa adanya. Sial. Aku tidak menyangka, usahaku akan gagal total, bahkan imbasnya sangat mengerikan sekali. Perusahaanku bisa runtuh, juga organisasi mafia ini, karena semua database-nya telah dikuasai oleh orang lain. Batin Tommy dalam hati. Apakah di Eropa ini, kau tidak ada mengenal atau bergaul dengan hacker atau cyber yang kemampuannya lebih tinggi atau minimal seimbang dengan si legenda tersebut? Tanya Tommy ingin tahu. Apa jaminannya, jika aku membantumu mencarikan seorang hacker, yang kemampuannya jauh lebih tinggi dariku? Tanya Austin ingin memastikan, apa imbalan yang akan dia dapatkan, jika menolong Tommy. Padahal di dalam hatinya bersorak dan mengatakan, bahwa kesempatan ini akan digunakannya untuk melarikan diri dari cengkraman Tommy. Aku akan membebaskanmu. Dan kau bebas pergi kemana saja setelah itu. Jawab Tommy mencoba menipu Austin. Aku tidak percaya padamu. Aku ingin jawaban yang pasti. Sanggah Austin cukup keras. Baik jika itu maumu. Aku tegaskan. Jika kau berhasil menolong perusahaanku, juga organisasinya, dengan mencarikan seorang cyber atau hacker, yang mampu mengurai dan menghancurkan virus, yang dikirim oleh orang tersebut, maka aku akan membebaskanmu, sesaat setelah database organisasi juga perusahaanku, kembali padaku. Jawab Tommy tegas, dan kali ini dia tidak main-main lagi. Baik. Aku pegang kata-katamu itu. Jika kau mencoba membohongiku, maka aku yang akan menghancurkan database perusahaanmu, juga organisasimu. Ancam Austin tidak main-main juga. Deal. Aku setuju. Jawab Tommy tegas. Perlu kau ketahui. Hacker tersebut sangat sulit untuk dihubungi, apalagi ditemui. Jadi kau hanya perlu bersabar, karena tidak mudah menemukan orang tersebut, sanggah Austin terus terang. Baik aku tunggu 6 jam dari sekarang. Respon Tommy tidak sabaran. Aku tidak bisa menjamin, kalau hanya 6 jam. Sebab orang tersebut sangat sibuk sekali, dan dia pun tidak akan mau bekerja dari ruangan ini. Dia hanya mau bekerja dari ruangannya sendiri. Apakah kau paham? Tanya Austin menegaskan posisi hacker tersebut, yang tidak mau nama serta wajahnya dikenal oleh orang lain. Lalu bagaimana cara kerjanya, kalau dia tidak mau datang ke sini? Apakah dia bisa mengerjakan dari tempat lain? Tanya bodoh Tommy pada Austin. Itu hal mudah bagi hacker tersebut, apalagi hal sekecil ini,
bagi dia tidak ada apa-apanya. Jawab Austin geli, karena rencananya sebentar lagi akan berhasil. Baik. Aku setuju dengan usulmu. Jadi bagaimana kelanjutannya? Tanya Tommy seperti orang bodoh. Kau biarkan aku pergi ke tempatnya. Aku jamin. Aku tidak akan melarikan diri, karena apabila aku melakukannya, anak buahmu bisa mencariku di sekitaran Paris ini. Apakah kata-katamu bisa dipercaya? Tanya Tommy khawatir. Aku Austin, orang yang tidak pernah menarik kata-katanya kembali. Apabila sudah berjanji, maka tetap akan ditepati. Jawabnya tegas. Baik. Aku akan melepaskanmu, tapi dengan syarat. Kau tetap harus dikawal oleh salah seorang anak buahku. Bagaimana? Usul Tommy, agar tidak kehilangan tawanannya tersebut. Aku khawatir orang itu tidak akan mengizinkan dia masuk, karena tak seorang pun yang boleh tahu di mana dia tinggal. Sangga Austin berkata jujur. Sial. Bagaimana aku bisa mengetahui nama juga lokasi hacker itu, jika tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk ke sana? Batin Tommy dalam hati. Sebenarnya dia mengucapkan kata setuju tadi, karena ingin mengetahui posisi hacker tersebut, agar suatu hari nanti, dia bisa membujuk serta merekrut hacker itu, untuk bekerja padanya. Tapi bila tidak seorang pun diizinkan untuk mengikuti Austin, maka harapannya mungkin tidak bisa terkabul. Atau begini saja. Kau akan diantar sampai ke tempat tujuan. Dalam radius 200 atau 300 meter dari tempat orang tersebut, kau baru akan diturunkan. Ucap Tommy mencoba bernegosiasi dengan Austin. Aku tetap tidak setuju, karena aku yakin, kau pasti akan memanfaatkan celah ini, untuk mendapatkan orang tersebut. Bantah Austin tegas. Oke. Sekarang terserahmu. Tapi ingat. Nyawamu ada di tanganku, karena mata-mataku, ada di mana-mana. Ancam Tommy serius. Baiklah kalau begitu. Ingat. Jangan mengikutiku. Karena aku tahu apa yang ada di dalam hatimu itu Tommy. Ucap Austin terus terang. Terserah kau saja. Pergilah. Baik. Jawab Austin tegas. Sepeninggal Austin, Tommy memerintahkan kepada 7 orang hackernya, untuk memantau lokasi Austin. Jika mereka tidak mau, maka saat itu juga, Tommy akan membunuh mereka. Gunakan komputer lain, dan lacak keberadaan guru kalian itu. Sekarang. Perintah Tommy tegas. Tapi Tuan, apakah hal itu tidak membahayakan kita? Sangga Gillard, ketua tim hacker Tommy khawatir. Kau kerjakan saja perintahku, jangan membantah. Ucapnya marah. Baik Tuan. Jawab ketua hacker tersebut patuh. Mengapa kepanikan itu bisa terjadi di pihak Tommy, dan database organisasi juga perusahaannya bisa diambil alih oleh orang-orangnya Handy? Bukankah mereka tidak berbuat apa-apa pada perusahaannya di Eropa itu? Tapi kenapa Handy bisa tahu rencananya, sampai memblokir database perusahaan milik Tommy tersebut? Ternyata itu hasil dari perbuatan Edmund dan anak buahnya, saat mereka diinterogasi oleh Robin dan yang lain. Tanpa kesulitan, tim penyidik Birawa Group, mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan, yang diajukan pada Edmund dan anak buahnya tersebut dengan mudah. Di bawah todongan senjata api dan senjata tajam, yang siap kapan saja dimuntahkan pelurunya, juga dilesakkan ke tubuh mereka. Akhirnya Edmund menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dalam interogasi tersebut Edmund mengakui, bahwa dia adalah mantan narapidana, dan saat ini sedang tersandung kasus pembobolan akun bank pengusaha kota Paris, dan saat ini juga, masih dalam masa percobaan pembebasan. Beberapa hari sebelum kejadian pencegatan itu terjadi, pihak Tommy menghubunginya, melalui orang kepercayaan Tommy,
dan menugaskan kepadanya untuk mencegat atau merampok tim ekspedisi Birawa Group di perbatasan Prancis-Belgia. Niat Tommy membayar mereka dengan bayaran tinggi, karena ingin menyusupkan Edmund dan orang-orangnya ke dalam perusahaan Birawa Group, dan ditugaskan untuk memecah belah orang-orang di dalamnya. Tugas utama mereka adalah untuk mencari informasi tentang perusahaan, dan jika memungkinkan akan merebutnya, atau membuat perusahaan tersebut hengkang dari kota Paris. Mendapat penjelasan seperti itu, Robin, Eric dan yang lainnya menjadi marah. Tanpa membuang waktu lagi, Robin segera menghubungi Handy, dan menceritakan apa yang terjadi pada perusahaannya di kota Paris tersebut. Kebetulan saat Robin melaporkan masalah itu, Handy sedang berada di ruang operator, bersama dengan kakeknya, Handy, Iron, Hans dan tentu saja Rams. Setelah mendapatkan laporan itu, Handy langsung memerintahkan kepada Rams untuk mencari informasi tentang Tommy, berikut organisasi dan perusahaannya. Mendapat perintah itu, Rams langsung mengetikkan sesuatu di komputernya. Dalam sekejap, database perusahaan juga organisasi milik Tommy itu terpampang di layar komputer yang saat ini sedang dioperasikan oleh Rams tersebut. Tidak cukup sampai di situ saja, Rams atas perintah gurunya mengirimkan virus yang sangat berbahaya dan tidak akan bisa dipecahkan oleh siapapun kecuali oleh Handy, si pembuatnya itu. Virus yang dikirimkan oleh Handy melalui Rams berbentuk notifikasi, mirip sebuah peringatan, dan langsung dimasukkan ke dalam database perusahaan Tommy tersebut. Sekarang kendali atas database perusahaan dan organisasi milik Tommy telah berada di tangan Handy. Kapan saja dia mau, maka perusahaan Tommy akan hancur dalam sekejap mata. Sesaat setelah dikirimkan virus itulah, terjadi kepanikan pada 7 orang hacker yang dipekerjakan oleh Tommy di perusahaannya tersebut. Berbagai macam upaya mereka lakukan, sesuai dengan kode etik pengetahuan mereka tentang komputer, dan semua bentuk coding yang umum digunakan di dunia, mereka cobakan untuk menangkis virus tersebut. Tapi sekeras apapun usaha mereka, virus itu tetap tidak bisa disingkirkan, apalagi dibunuh. Karena tidak mau disalahkan, maka salah seorang di antara mereka melaporkan kejadian itu kepada Tommy, dan seperti yang diceritakan sebelumnya, Tommy juga panik, yang pada akhirnya memanggil Austin untuk datang ke tempat itu. Austin dengan cerdiknya mengatakan, bahwa dia tidak mampu menangkis virus itu, dan mengusulkan agar mencari orang yang mampu mengatasi virus tersebut. Tetapi sejujurnya di dalam hatinya mengatakan, bahwa ia ingin melepaskan diri dari cengkeraman Tommy. Pada akhirnya, rencana Austin berjalan dengan lancar, dan saat ini, dia sedang berada di pintu gerbang perusahaan ekspor-impor milik Birawa Group, untuk meminta perlindungan pada orang-orangnya. Berhenti. Ucap seorang pengawal pada Austin sedikit keras. Oh maaf. Saya lupa meminta izin pada kalian. Saya Austin, mantan anak buah Benjamin dulu. Bisakah saya bertemu dengan pimpinan kalian? Ucap Austin ramah, pada pengawal pintu gerbang perusahaan tersebut. Tunggu di sini. Saya akan menghubungi bos Robin dulu. Jawab seorang pengawal tersebut juga bersikap ramah, tapi 2 orang di antara mereka mendekati Austin dan memeriksa tubuh Austin dengan alat detektor. Tak lama kemudian, datang 2 orang pengawal yang lain, mendekati pintu gerbang, dan mengatakan kepada penjaga, agar orang yang bernama Austin itu diizinkan masuk. Tanpa menunggu waktu lama, Austin sudah berada di ruangan khusus tamu, yang dipasangi CCTV di setiap sudutnya. Kedatangan Austin tentu saja mengagetkan Robin dan orang-orangnya. Dengan cepat Robin berkata, sekaligus bertanya pada Austin. Aku mendengar berita tentangmu dari Rams, dan juga Tuan Besar Handy. Katanya Anda pernah bekerja di Birawa Group. Apakah itu benar?
Tanya Robin ingin tahu. Benar. Saya memang pernah bekerja pada Tuan Birawa, bersama dengan Hendy, sang legenda cyber itu. Tapi karena saya mengkhianati perusahaan, terutama pada Hendy tersebut, maka saya dipecat, dan dikeluarkan dari perusahaan, tanpa saya hadir waktu itu. Karena saya sudah melarikan diri ke luar negeri. Jawab Austin apa adanya. Lalu apa maksud kedatanganmu ke sini? Tanya Robin dengan aura mengintimidasi. Bersambung.